Nah, sebenarnya imun sistem itu bagaimana sih? Kita kan pengen tahu. Saya akan jelaskan dari awal ya, sebenarnya imun sistem itu bagaimana. Jadi saya harap dengan sesi ini semua orang bisa mengerti apa itu imun sistem dan kemudian juga kita bisa menyayangi imun sistem kita sendiri dan kemudian kita juga bisa cinta dengan Hemohim untuk membantu sebagai suplemen untuk imun sistem kita. Imun sistem itu apa sih? Menurut pengertian dari Pak Leptoskop ya, bahwasanya imun sistem itu adalah kemampuan untuk mengenali dan memusnahkan patogen atau mikroorganisme parasit seperti virus, bakteri, parasit, jamur, dan segala yang berbahaya yang menyerang tubuh. Jadi sebenarnya imun sistem itu punya kepintaran yang luar biasa sekali ya. Dia itu bisa mengenali ya yang mana kawan dan yang mana lawan. Dan kemudian imunitas itu berfungsi untuk memblokir masuknya bakteri atau virus yang berbahaya ke dalam tubuh. Jadi ini adalah fungsi utama dari imun sistem kita. Walaupun imun sistem sebenarnya punya banyak fungsi ya, dan semuanya itu masih diteliti oleh para ahli ya untuk membantu dalam kesehatan kita ya. Tapi fungsi utamanya ini adalah untuk memblokir masuknya bakteri atau virus yang berbahaya ke dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya di sekeliling kita dipenuhi dengan patogen. Patogen itu adalah segala sesuatu yang membahayakan seperti virus, bakteri, parasit. Nah, itu dinamakan patogen. Kita lihat tapak tangan kita. Begitu kita terserang pandemi COVID-19, kita selalu dianjurkan untuk mencuci tangan. Jadi sebenarnya ya di tangan kita itu ya tiap 1 cm persegi dari kulit tangan kita ada 1.500 bakteri. Jadi makanya kenapa kita selalu harus sering mencuci tangan. Karena tangan itu merupakan gerbang masuknya penyakit ke dalam tubuh kita. Jadi pada saat tangan kita kotor, kemudian kita pegang mata kita pegang hidung kita pegang mulut kita, akhirnya itu menjadi gerbang untuk masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh kita. Nah, salah satu cara untuk menghindari dari masuknya virus adalah kita harus sering bercuci tangan. Dan kemudian berikutnya adalah handphone. Nah, menurut seorang saintis ya dari Universitas Arizona, bahwasanya handphone kita itu 10 kali lebih jorok daripada toilet seat, daripada tempat duduk dari toilet kita. Kenapa? Karena memang dari toilet itu sendiri ya tidak sebanyak ada virus atau bakteri yang ada di handphone kita. Di layar handphone kita itu tepatnya setelah mereka selidiki itu ada sekitar 25.127 bakteri dalam per inch persegi. Jadi begitu banyaknya ya. Jadi kalau layar kita atau berapa besar tinggal dikali aja per inch-nya itu berapa. Jadi begitu banyaklah bakteri yang mempaparin kita setiap hari ya. Dan kemudian handle pintu ini juga sering diiniin kalau kita pegang pintu, kita jangan pegang, kemudian kita pakai siku segala macam ya karena ini merupakan banyak orang menyentuh handle pintu dan itu merupakan sarang dari virus ya. Dan kemudian juga peralatan makan, kemudian makanan kita sendiri. Jadi intinya seluruh kehidupan kita itu penuh virus, bakteri, dan parasit. Tetapi ada pertanyaan, pernah nggak kita bertanya, kenapa kita nggak pernah sakit setiap hari? Gitu loh. Apakah kita perlu pakai Sudah ini ya, masukin ke WA jas hujan, atau kita perlu atau pakai via telepon sesuatu doang? helm atau segalanya, dan kemudian kita menghalangi segala sesuatu bisa mendekat ke kita, kan kita tidak perlu seperti itu. Ya, pada saat pandemik mau nggak mau seperti itu ya, kita pakai APD karena kita takut menyerang kita. Tetapi pada saat normal, sebenarnya kita tidak perlu seperti itu. Jadi semua yang ada di lingkungan kita itu tidak bisa membuat kita sakit, kecuali kita memang lemah. Kenapa? Karena adanya imun sistem. Nah, itulah fungsi dari imun sistem. Cuman sebelumnya itu kita nggak mengerti aja imun sistem itu betapa pentingnya bagi kehidupan kita. Tetapi kalau kita nggak ada imun sistem, kita tidak akan bisa duduk dengan enak seperti ini dan mendengarkan segalanya. Itu tidak mungkin karena sama sekali kita tidak bisa terekspos oleh udara karena udara juga penuh dengan virus dan bakteri. Ya, nah fungsi imun sistem itu jelasnya seperti apa sih? Imun sistem itu fungsi utamanya adalah mencegah atau mengurangi infeksi ketika tubuh kita diserang.
Jadi begitu kita diserang, imun sistem itu yang akan mengambil alih, seperti dia itu punya army ya, punya tentara yang akan mengejar dan kemudian membunuh daripada virus atau bakteri yang masuk. Dan kemudian ketika patogen menyerang tubuh kita, maka imun sistem yang pertama kali akan merespon. Imun sistem yang bagus akan bekerja dengan baik, mengejar patogen dan kemudian langsung mematikannya. Kalau imun sistem teraktivasi tanpa adanya serangan atau imun sistem tidak berhenti bekerja setelah proses penyerangan berakhir, maka akan muncul masalah lain seperti reaksi alergi atau autoimun. Jadi ini adalah merupakan salah satu kriteria imun sistem itu sendiri. Jadi imun sistem yang baik adalah imun sistem yang bekerja dengan baik. Jadi dia akan mengejar dan kemudian membunuh segala sesuatu yang seharusnya tidak ada di dalam sistem darah kita. Tetapi kebalikannya yang terjadi kalau umpamanya dia bekerja sendiri tanpa ada masalah, nah itu dinamakan dengan reaksi alergi atau autoimun. Nah, saya sendiri itu punya reaksi alergi yang cukup berat ya sebenarnya. Jadi umpamanya seperti ini, ketika saya digigit nyamuk, apa yang terjadi? Saya garuk di tangan saya, tetapi setelah beberapa menit saja, itu satu badan itu bisa bengkak alergi karena merasa gatal itu seluruh badan. Kenapa? Karena saya ada alergi nyamuk, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi, itu reaksi alergi yang berlebihan. Makanya kenapa kalau tidak heran itu imun sistem saya itu menjadi lebih lemah karena reaksi berlebihan seperti itu. Nah, untuk supaya kita bisa memahami imun sistem, kita harus tahu mengenai apa sih bagian-bagian dari imun sistem itu sendiri. Imun sistem itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah level 1 namanya barrier. Barrier itu adalah tembok. Jadi berupa kulit dan kemudian juga seperti silia. Silia itu bulu-bulu di ini ya paru-paru. Kemudian juga level 2 itu ada innate immunity. Innate itulah inside. Need itu adalah born atau dilahirkan. Jadi kita dilahirkan sudah ada imun sistem itu. Jadi imun sistem ini adalah bawaan lahir. Kemudian level ketiga adalah adaptif atau imun sistem yang kita dapatkan begitu innate immunity kita tidak bisa menghadang virus yang ada. Nah, kita akan membahas satu persatu ya supaya kita tahu imun sistem dalam tubuh kita itu apa aja sih ya. Ketiga bagian yang ada itu bekerja sama dalam proses melindungi tubuh kita dari serangan patogen. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai barrier immunity. Barrier immunity itu adalah imunitas yang berupa tembok yang pertama, yang menghalangi segala virus, bakteri, yang ini ya, yang di dalam lingkungan badan kita. Jadi ada 5 macam barrier immunity. Yang pertama ini adalah kulit ya. Kulit itu menjaga tubuh kita itu dari segala macam serangan dari yang luar ya. Jadi yang tampak kasat mata dan tidak kasat mata itu adalah pertama kali ditembokin oleh kulit kita. Kulit kita itu adalah kalau dibelet dan kemudian disusun gitu ya secara lebar itu ukurannya sekitar 2 meter persegi. Jadi cukup panjang banget. Nah, inilah yang membuat kita itu tidak terpapar dengan mudah oleh virus atau bakteri. Di dalam kulit itu sendiri terdapat banyak ya ingredient daripada kulit itu yang bisa membantu kita untuk mencegah virus atau bakteri masuk. Seperti kalau kita lihat itu ada keringat, kemudian juga ada sebum, kemudian ada pH yang lebih rendah, dan kemudian ada mikroba-mikroba baik di kulit yang bisa untuk mencegah virus atau bakteri. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau umpamanya kita terluka, biasanya kita terluka yang terbuka. Dan kemudian pasti begitu kita luka terbuka, terekspos dengan udara. Begitu terekspos dengan udara, pasti ada virus bakteri yang ada di udara. Nah, begitu dia memasuki tubuh kita itu pasti akan sakit. Nah, pertama kali yang dilakukan oleh kulit adalah membuat pengentalan darah dan kemudian untuk mencegah pendarahan dan untuk berusaha semaksimal mungkin segera menutup luka tersebut. Nah, ini adalah fungsi dari barrier immunity. Jadi kita udah jelas ya, barrier immunity itu seperti itu. Mungkin kalau kita nggak dengar, kita peduli amat gitu. Yang penting lukanya udah sembuh. Tapi itu sebenarnya salah satu mekanisme dari barrier immunity. Kemudian yang kedua ini adalah mengenai pernapasan.
Di pernapasan dari hidung sampai ke paru-paru kita itu ada namanya kelenjar-kelenjar mukus ya. Dan kemudian juga ada di paru-paru kita juga ada bulu-bulu paru-paru. Kalau kita di hidung juga adalah bulu hidung. Kalau kita ada kemasukan virus atau bakteri yang lewat dari hidung kita, tersaring kemudian masuk ke dalam paru-paru kita, tugas dari bulu paru-paru ini adalah menangkap virus atau bakteri dan kemudian dikeluarkan dari tubuh kita dalam bentuk apa? Hachi, gitu loh. Nah, seperti itu. Makanya kenapa kalau kita hachi itu bagus, kita batuk itu bagus karena untuk mengeluarkan virus dan bakteri yang seharusnya tidak boleh ada di dalam sistem tubuh kita. Jadi Tuhan itu menciptakannya itu sempurna ya, untuk ngeluarinnya aja udah spesial pakai hachi dan batuk juga ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mata. Nah, mata kita itu penuh dengan air mata. Dia bisa mengeluarkan segala sesuatu mungkin yang masuk ke dalam mata kita supaya dia tidak masuk ke dalam sistem dalam tubuh kita. Dan kemudian juga ada lisozyme. Lisozyme ini adalah merupakan salah satu zat antibakteri yang ada di mata untuk mencegah mata kita itu juga terserang dari bakteri dan kemudian masuk ke dalam sistem tubuh kita. Yang berikutnya yang keempat ini adalah dari sistem pencernaan. Kita tahu bahwasanya pencernaan itu paling penting bagi tubuh kita karena kita makan dan kemudian kita proses dalam tubuh kita. Dan pencernaan itu menghabiskan 70% imun sistem kita untuk membenarkan sistem dari pencernaan ini. Makanya kenapa imun sistem itu kita kalau mau membuat kekebalan imun sistem kita itu sangat baik, kita harus menjaga pencernaan kita juga baik supaya imun sistem itu bisa membagi pekerjaan kepada organ-organ tubuh yang lainnya. Jadi pekerjaannya tidak melulu untuk mengurusi pencernaan kita. Nah, di pencernaan kita itu ada pH asam di dalam ini ya lambung kita dan kemudian juga ada flora-flora yang normal, yang baik, dan kemudian juga ada usus, kemudian pH-nya juga alkalin, kemudian juga ada enzim, dan kemudian juga ada mechanical flushing, ya. Seperti kalau umpamanya kita makan sesuatu yang nggak benar, ya, apakah makanan yang basi atau makanan yang rusak, dan kemudian apa yang terjadi? Ketika jatuh-jatuhnya itu adalah diare, ya, diare terus-menerus. Itu adalah satu mekanisme dari imun sistem untuk mengeluarkan sesuatu yang seharusnya tidak ada di dalam sistem pencernaan kita. Jadi yang diciptakan itu benar-benar sempurna banget. Begitu kita makan sesuatu nggak benar, langsung di-flush keluar ya. Jadi kita harus benar-benar berusaha gimana caranya itu supaya kita bisa menjaga imun sistem kita itu berfungsi seperti ini ya. Dan kemudian berikutnya itu adalah dari saluran kemih dan kemudian dari saluran kelamin kita. Nah, ini juga sama, dia itu juga ada lysozyme, jadi dia ada zat untuk antimikroba dan kemudian juga dari urin yang berupa asam dan kemudian juga ada banyak mengenai pembasuhan dari urin itu sendiri dan ini membantu kita juga untuk mencegah virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi ini merupakan fungsi dari barrier immunity yang pertama, tembok pertama bagi tubuh kita. Jadi kita udah tahu ya, jadi semuanya itu ada fungsinya untuk imun sistem kita ya. Kemudian berikutnya ini adalah innate immunity. Innate itu in adalah inside, innate itu adalah merupakan born. Jadi sebenarnya itu kita sudah lahir dengan immunity ini. Jadi immunity ini adalah bawaan lahir. Jadi bayi sendiri di dalam perut semenjak 6 minggu, dia sudah mengembangkan imun sistem itu sendiri. Dan ternyata ya kalau kita pelajari lebih lanjut mengenai imun sistem, kita itu akan begitu terkejut dan terkaget-kaget. Ternyata yang diciptakan Tuhan itu luar biasa. Tahu nggak, begitu ada bayi di dalam perut kita ya, untuk mamahnya ya, imun sistem itu tadinya itu dia garang untuk mencegah segala sesuatu benda asing untuk masuk ke dalam tubuh kita. Tapi begitu ada bayi, imun sistem itu akan shutdown. Dia akan melemahkan diri dia sendiri supaya bayinya bisa berkembang. Begitu luar biasanya. Makanya kenapa untuk ibu hamil dia mempunyai imun sistem yang lebih rendah daripada orang yang normal.
Karena memang imun sistem pada saat ibu hamil itu merupakan imun sistem yang sudah didesain ya oleh Tuhan untuk dilemahkan supaya bisa menerima benda asing. Jadi janin itu adalah benda asing supaya bisa bertumbuh dalam tubuh mamanya itu sendiri. Jadi begitu luar biasa imun sistem itu. Sesudah lahir menjadi normal kembali seperti itu ya, luar biasa. Nah, innate immunity itu diproduksi di mana? Dia diproduksi di sumsum tulang kita berupa apa? Berupa sel darah merah, sel darah putih, kemudian keping-keping darah. Kalau kita lihat ini seperti ini ya. Dia ada berbagai macam seperti limfoid, ini merupakan sel yang untuk membunuh ya, seperti B cell untuk antibody, T cell untuk killer, NK cell killer langsung ya. Jadi ini jenderalnya jadi dari army kita. Dan kemudian juga ada myeloid. Myeloid ini biasanya adalah yang berhubungan dengan masalah-masalah alergi kita, dan kemudian untuk memakan segala virus dan bakteri dia bekerja sama dengan limfoid. Dan kemudian ada eritrosit yang berupa sel-sel darah merah, kemudian juga ada keping darah sebagainya. Jadi ini merupakan innate immunity, kita semua lahir dengan yang sudah ada seperti ini simpelnya ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya adaptive immunity. Begitu segala sesuatu seperti barrier, kemudian juga innate immunity sudah tidak berfungsi, kemudian muncullah adaptive immunity. Imunitas adaptif adalah imunitas yang terjadi setelah kita terpapar antigen, baik dari patogen maupun vaksinasi. Jadi sebenarnya imunitas adaptif itu ada dua ya. Yang pertama itu begitu kita terkena virus COVID-19 dan kemudian kita tidak melakukan pengobatan, kita makan makan vitamin, kemudian kita beristirahat cukup, kemudian kita mengharapkan imun sistem kita berfungsi dengan baik dan melawannya. Akhirnya setelah 10 hari kita menjadi bebas COVID-19. Nah, itu menimbulkan apa? Antibody. Itu juga namanya imunitas adaptif. Dan ternyata karena banyak orang yang takut kalau umpamanya terserang dan kemudian kita tidak bisa menghandle dan menjadi parah, akhirnya kita memilih vaksinasi. Jadi vaksinasi itu merupakan memasukkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh supaya tubuh bisa mengenali dan menciptakan antibody tersendiri. Jadi itu juga bisa dengan buatan. Jadi imunitas adaptif itu bisa yang benar-benar terjadi ataupun dibuat dengan vaksinasi. Bagian dari sistem kekebalan yang ini diaktifkan ketika respon imun bawaan tidak cukup untuk mengendalikan infeksi. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kalau umpamanya kita semuanya itu menolak vaksinasi, akhirnya itu sistem daripada kesehatan fasilitas di luar itu pasti akan kacau balau. Kenapa? Karena tidak bisa menghandle jumlah orang yang terpapar daripada COVID-19. Makanya sekarang ini semua orang harus melakukan vaksinasi, minimal itu adalah sampai booster ya. Kemudian berikutnya kita memerlukan segala imun sistem yang bagus. Tapi ternyata kebalikannya itu lifestyle kita itu tidak menunjang untuk imun sistem kita yang bagus itu sendiri. Seperti kita lihat, imun sistem kita perlu makan sayuran, makan buah, makan yang benar. Tetapi apa yang terjadi? Kita itu makan junk food, minum yang bersoda, kemudian juga makan makanan yang tinggi gula, ya sebagainya. Itu semua merupakan salah satu hal yang bisa melemahkan imun sistem kita. Dan kemudian kita juga tidurnya tidak teratur, karena kita suka begadang, nonton seri K-drama terus, pagi bangun-bangun pagi untuk pergi kerja, dan semuanya itu bisa melemahkan imun sistem. Imun sistem itu bekerja pada optimalnya pada saat tidur. Jadi kalau kita kurang tidur, berarti kita tidak memberikan waktu kepada imun sistem kita untuk bekerja. Ruginya siapa? Ruginya kita sendiri ya. Kemudian berikutnya stres. Stres juga memberikan kita menjadi hormon yang ini ya, membuat kita imun sistemnya itu juga melemah. Dan kemudian berikutnya kurang air. Ya, kurang air merupakan salah satu penyebab dari imun sistem yang rendah. Karena untuk semua sel darah kita itu bisa mengalir dengan lancar di sistem tubuh kita itu membutuhkan air ya, minimal 2 liter. Makanya kenapa kita itu setiap hari butuh air yang cukup supaya sistem dari imun sistem kita itu bisa bekerja dengan baik setiap harinya. Dan kemudian kita juga harus rajin berolahraga ya.
Jadi imun sistem juga membutuhkan udara yang sehat, kemudian juga membutuhkan aktivitas, ya, membutuhkan tubuh yang fit supaya dia bisa bekerja dengan optimal. Dan kemudian juga kalau kita terlalu banyak menghirup polusi, ya, kemudian juga asap rokok, ini juga bisa melemahkan imun sistem kita. Dan yang terakhir, setelah imun sistem kita lemah, yang terjadi apa? Biasanya orang bilang, aduh saya sakit, dan kemudian apa? Dan kemudian dia memakan segala macam obat-obatan dari A sampai Z. Dan ternyata ini bukan membantu imun sistem kita. Kimia yang ada dari obat itu semuanya akan membuat imun sistem kita menjadi lemah lagi. Antibiotik yang ada itu membuat imun sistem kita menjadi bego. Gitu. Jadi imun sistem kita itu menjadi bodoh, tidak bisa bekerja dengan optimal. Kalau umpamanya dia dididik seperti itu, akhirnya begitu mendapat serangan seperti COVID-19, apakah dia bisa berfungsi dengan baik? Tidak akan, karena dia tidak bisa dibangkitkan secara mendadak. Dia itu harus ini ya dididik dan kemudian dipelihara hari-harian gitu ya, setiap hari dengan baik. Bukan tiba-tiba mesti ayo ayo bangun serang-serang, tidak bisa seperti itu. Jadi mekanismenya itu memang butuh waktu ya. Dan kemudian karena lifestyle yang seperti begini, kita itu mempunyai satu kesimpulan bahwasanya kita membutuhkan imun sistem yang kuat untuk kebutuhan kita sehari-hari, urgent, minimal pada saat seperti sekarang ini. Dan saya harap kedepannya semuanya juga akan memperhatikan imun sistem, bukan hanya pandemi. Jangan hanya pandemi kita makan vitamin ya, begitu nggak pandemi kita tinggalkan vitamin, begitu pandemi lagi kita minum lagi. Tidak seperti itu, karena imun sistem itu memang harian yang harus kita pupuk dan menjadi sehat ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan imun sistem yang bagus? Ya, kalau kita mempunyai lifestyle yang seperti ini, yang pastinya kita harus rubah lifestyle kita. Dan bagaimana sesudah kalau kita rubah, ternyata imun sistem kita juga perlu di boosting supaya kita itu bisa mendapatkan imun sistem yang secara cepat menjadi kekebalan yang lebih baik dari yang dulu. Karena dulunya itu kita mempunyai lifestyle yang tidak benar. Nah, di Atomi sendiri kita mempunyai satu produk namanya Hemohim. Nah, Hemohim ini bukan produk yang merupakan kita menjadi kelinci percobaan ya. Sebenarnya itu sudah menurut banyak uji klinis dan kemudian diteliti selama 8 tahun dan banyak profesor di belakangnya, dan produk ingredientnya sendiri sudah disetujui oleh ada hak paten dan kemudian juga mendapatkan BPOM dan kemudian juga mendapatkan sertifikat halal. Nah, Hemohim itu dikenal di Atomi sebagai immune system booster. Nah, apa sih Hemohim itu? Kita pengen tahu ya, Hemohim itu apa? Hemohim itu berasal dari kata hemo ya. Hemo itu adalah hemoglobin dan kemudian H itu adalah hematopoiesis. I itu adalah imun sistem. M itu adalah modulator dan him juga berarti kekuatan dalam bahasa Korea. Jadi kalau kita mengerti istilah seperti ini, hemo itu apa, hematopoiesis itu apa, imun sistem itu apa, modulator itu apa, kita sudah done dengan Hemohim. Berarti kita udah tahu jelas bahwasanya Hemohim itu fungsinya apa. Jadi kita akan bahas satu persatu untuk memperjelasnya. Hemoglobin atau Hb itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi hemoglobin itu adalah satu protein di dalam darah kita yang membuat darah itu berwarna merah dan kemudian memenuhi bentuk asalnya, bentuknya pipih di tengah. Supaya apa? Bentuk pipi di tengah supaya dia bisa mengalir dengan lancar di dalam aliran darah di dalam tubuh kita. Jadi kalau umpamanya kalau kita ini ya ada yang mengatakan, waduh Hb saya rendah, saya anemia. Nah, berarti itu adalah hemoglobinnya itu rendah. Berarti jumlah hemoglobin di dalam tubuh orang itu kurang. Dan kemudian ada orang ditinggal di daerah pegunungan dan ternyata dicek dia sering pusing segala macam ya. Dan kemudian dicek ternyata Hb-nya naik tinggi banget gitu loh. Itu juga berbahaya. Kenapa? Itu merupakan hal yang tidak benar ya. Jadi hemoglobin itu kita harus memenuhi standar yang ada. Nah, hemoglobin ini kalau umpamanya udah tinggi harus direndahkan ya. Kalau anemia kita harus naikkan. Sebenarnya fungsi dari hemoglobin itu apa sih? Hemoglobin itu fungsinya itu hanya ada dua yang utama. Yang pertama itu dia itu harus mengangkut oksigen. Ya,
Pada saat paru-paru menghirup oksigen, ya, hemoglobin akan menerima O2 yang ada dan kemudian membawa O2 itu membonceng O2. Satu hemoglobin bisa membonceng 4 O2. Jadi luar biasa ya, satu hemoglobin yang kecil banget ya, dia bisa membonceng 4 O2. Begitu dibonceng, apa yang dilakukan? Dia akan pergi ke jantung dan kemudian jantung akan membantu mengedarkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya kenapa ada beberapa kasus orang yang selalu merasakan pusing sakit kepala. Kenapa? Saya selalu mengatakan kamu kurang oksigen gitu loh. Coba kamu anemia enggak? Karena itu, karena dia mungkin anemia Hb-nya kurang dan akhirnya itu HB-nya itu tidak bisa mengedarkan sampai ke atas otaknya dia dan kemudian dia menjadi pusing. Itu salah satu penyebabnya. Mungkin juga ada penyebab yang lain, tapi yang paling sederhana bisa dicek seperti itu. Nah, fungsi yang keduanya itu adalah bagaimana dia bisa mengeluarkan karbon dioksida, ya, hasil buangan dari pernapasan. Nah, itu juga dilakukan oleh hemoglobin. Jadi dia mengangkut oksigen dan kemudian sesudahnya dia mengangkut hasil buangannya kembali lagi ke paru-paru, kemudian dikeluarkan dari pernapasan kita. Jadi fungsinya itu sangat luar biasa penting. Kalau kita tidak ada nafas dan kemudian keluar, apa yang terjadi? Kita tidak bisa hidup. Jadi makanya HB itu merupakan salah satu komponen yang penting dalam darah kita. Begitu ada hemohim yang bisa membuat hemoglobin kita menjadi bagus. Apakah hemohim itu bagus apa tidak? Jadi itu merupakan satu pertanyaan. Dan akhirnya semua pasti akan menjawab iya kan? Seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu adalah hematopoiesis. Hematopoiesis itu apa sih gitu loh? Hematopoiesis itu adalah proses pembentukan sel darah. Jadi sel darah dalam tubuh kita itu banyak sekali. Sel darah dalam tubuh kita itu kalau menurut penelitian itu ada sekitar 3,37,2 triliun sel di dalam tubuh kita. Jadi sangat luar biasa banget. Jadi bagaimana proses pembentukan sel darah kita? Sel darah kita itu apa saja? Nah, sel darah kita itu bentuknya seperti ini, kembali lagi kepada bagan seperti ini. Nah, kalau kita tidak mengantuk tadi yang pertama, dan kalau kita menyimak yang pertama, dan kalau kita tidak tidak terlambat tadi, kita tahu sebenarnya bagan ini merupakan apa, ya. Jadi bagan ini adalah merupakan innate immunity. Nah, di sini jelas sekali bahwasanya dengan adanya hematopoiesis ini, bahwasanya hemohim bisa membantu proses pembentukan sel darah kita, berarti dia bisa membantu innate immunity kita. Jadi yang penting itu apa? Yang penting itu sel darah dalam tubuh kita. Kalau dia bisa membantu proses pembentukan sel darah, hemohim bisa membantu innate immunity kita, apakah imun sistem kita akan menjadi baik atau tidak? Pasti jawabannya baik. Apakah darah kita setelah minum hemohim akan jadi baik atau tidak? Ya pasti baik. Apakah NK sel, B sel, T sel kita yang untuk memerangi virus itu akan menjadi lebih tangguh? Ya pasti iya. Apa sel darah merahnya dengan HB-nya itu menjadi bagus? Ya pasti iya lagi. Nah seperti itulah yang terjadi kalau kita minum hemohim, ya. Kemudian berikutnya itu I-nya adalah imun system. Jadi kemampuan untuk mengenali dan memusnahkan patogen ini kita sudah menjelaskan di awal tadi. Jadi memang imun sistem itu bisa terbantu dengan hemohim, yaitu dengan level-level yang ada tadi dia bisa membantu secara keseluruhan karena bukan hanya membantu dari sistem tubuh kita, tapi nanti kita akan menjelaskan dari ingredientnya di sesudah ini bahwasanya dia bisa membantu keseluruhan dari tubuh kita, ya. Kemudian berikutnya M itu adalah modulator. Modulator itu adalah bisa mengatur menurut ukuran atau proporsional. Kemampuan dalam menyeimbangkan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi juga bisa meminimalkan efek samping yang terjadi. Jadi istilahnya itu adalah balancing. Banyak orang yang takut, aduh Bu Liwa, saya itu darah tinggi, aduh saya itu diabetes. Gimana dong? Apa hemohim itu bisa menyebabkan makin parah darah tingginya atau diabetesnya? Tidak seperti itu ya. Jadi modulator itu maksudnya itu adalah kita bisa menyeimbangkan. Jadi ibaratnya kalau kita meminum hemohim itu dengan
ini ya dosis yang sudah ditetapkan, sebenarnya yang namanya menaikkan itu tidak akan terjadi. Bahkan dia dalam jangka waktu tertentu dia bisa menyeimbangkan. Ya, jadi kalau tidak heran kalau ada orang yang mengatakan setelah berapa lama mengkonsumsi hemohim, darah tingginya itu menjadi stabil. Nah, seperti itulah yang terjadi. Nah, bahan-bahan modulator itu sendiri biasanya itu terdapat dari herbal-herbal. Ya, dari Atomi sendiri ada 3 herbal utama ingredientnya. Dan kalau di Indonesia sendiri, kalau kita pengen tahu, modulator itu juga banyak. Jadi kita lihat jahe merah. Jahe merah itu juga merupakan modulator yang baik ya. Jadi dia bisa membuat penyeimbang, dan kemudian juga ada sambiloto, dan kemudian juga ada temulawak, dan kemudian juga ada mengkudu, itu juga merupakan salah satu modulator yang baik ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai 3 bahan yang utama yang ada di dalam hemohim itu sendiri. Yang pertama itu adalah Angelica gigas atau tangkui dalam bahasa ininya, Mandarinnya. Kemudian Linguistum sinense, Chuanxiong. Kemudian Paeonia lactiflora atau paisau. Nah, 3 bahan ini sudah dipatenkan di Amerika Serikat, 4 negara besar di Eropa, dan tentunya juga di Korea ya. Jadi hemohim itu memang sudah terbukti hanya dari herbalnya sendiri, bukan herbal abal-abalan yang baru ditemukan. Tapi ini sudah terpercaya sejak ribuan tahun yang lalu. Hanya Atomi itu dengan Carey membuat dia itu herbalnya itu, semua herbal itu mengandung racun. Tapi begitu adanya Carey dengan teknologinya yang luar biasa, dengan profesor yang ribuan di dalamnya, mereka itu melakukan penelitian dan akhirnya 3 herbal ini bisa dikonsumsi dengan aman kapanpun dan di mana saja, dan berapa banyak pun yang kita konsumsi tidak akan bisa mempengaruhi kejelekan daripada sistem di dalam tubuh kita. Jadi benar-benar aman ya. Dan kemudian juga dia sudah merupakan suatu produk yang diakui oleh KFDA di Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Korea ya. Jadi benar-benar dia itu merupakan satu produk yang aman, yang bukan kita itu sebagai bahan percobaan. Saya paling takut kalau ada produk baru kemudian kita jadi bahan percobaan setelah 5-10 tahun baru ketahuan ada satu penyakit. Nah, kita itu di hemohim tidak ada seperti itu. Jadi kalau bahan percobaan ribuan yang tahun yang lalu orang mengkonsumsi herbal ini pasti sudah ada sesuatu. Tetapi karena ini herbalnya sejak ribuan tahun yang lalu, kita itu sudah pasti akan sangat-sangat aman mengkonsumsi hemohim. Dan kemudian ini adalah merupakan paten dan sertifikat yang ada. Di Korea sendiri ada 4, Eropa ada 1, kemudian Jepang ada 1, Amerika juga ada 1. Jadi semuanya itu sudah ada sertifikat, paten, dan uji klinisnya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi tidak perlu tanya setiap hari, aman nggak Bu? Ada member saya seperti itu. Dia sudah minum berbox-box, tetapi setiap hari nanya, aman nggak Bu? Besok-besok nanya lagi, aman nggak Bu? Gitu loh. Khawatir sekali. Tidak perlu khawatir kalau umpamanya sudah ada paten dan sertifikat. Berarti kita sudah bisa percaya bahwasanya produk itu benar-benar aman. Untuk mendapatkan paten dan sertifikat juga nggak gampang ya, nggak bisa dibayar kalau di Eropa, Jepang, dan Amerika gitu loh. Korea apalagi gitu. Jadi benar-benar kita harus percaya dengan produk hemohim ini. Dan kemudian juga udah lulus FDA, kalau di Indonesia cuma ada BPOM dan halal. Kalau di Amerika FDA itu tidak gampang. Semua hal yang beracun yang anti toxicity itu sudah harus ada. Jadi tidak bisa kita bilang dia lulus tanpa melewati anti toxicity, tidak ada. Jadi kita semua itu sudah bisa dengan ini ya, dengan aman untuk mengkonsumsi hemohim ya. Kemudian berikutnya ini adalah penjelasan masing-masing dari produk herbal itu sendiri. Yang pertama itu adalah herbal utama tangkui atau Angelica gigas. Dalam bahasa Chinese-nya itu tangkui artinya hidup kembali. Jadi untuk menunjukkan kemampuan untuk meremajakan tubuh. Nah, tangkui sendiri diketahui sebagai ini ya, ginseng wanita sebenarnya. Jadi zaman dahulu tangkui ini hanya dikonsumsi oleh pihak wanita. Tetapi karena kemajuan zaman ya, banyak profesor, kemudian banyak yang ini ya melakukan penelitian, dan akhirnya tangkui itu sekarang bebas bisa dikonsumsi oleh laki-laki dan perempuan ya, terutama di dalam hemohim itu sendiri. Jadi segala bentuk racun yang ada sudah dikeluarkan. Jadi Angelica gigas ini hidup di dataran tinggi, dipakai sebagai obat dan makanan sejak 2000 tahun yang lalu.
diambil akarnya dan bisa dipakai sebagai herbal untuk memasak sup. Jadi orang mengatakan hemohim itu baunya seperti ginseng. Sebenarnya baunya itu adalah bau tangkui. Jadi sebenarnya tangkui itu berbeda dengan ginseng walaupun namanya ginseng wanita. Sebenarnya dia berbeda, cuman kelihatannya aja seperti ginseng, tapi ginseng itu varian yang lain, tangkui itu lain lagi ya. Nah, secara individual, tangkui sendiri itu fungsinya apa? Dia kaya B12 dan kemudian tinggi zat besi, kaya folat sehingga bagus untuk penderita anemia dan kelancaran peredaran darah terutama untuk wanita. Mengandung bahan untuk memproteksi sel otak kita. Jadi tangkui itu bisa mencegah Alzheimer dan meningkatkan konsentrasi otak dan juga perkembangan otak. Kemudian meningkatkan perawatan kulit dan juga bisa melembabkan kulit kering. Makanya dulu tangkui juga banyak dipakai sebagai lotion ya. Kemudian mengandung dekursinol. Dekursinol itu adalah antioksidan yang sangat bagus banget sebagai anti kanker. Jadi kalau kita mau cek ya banyak penelitian mengenai dekursinol. Dekursinol itu benar-benar bisa membuat kita itu bebas dari kanker kalau kita mengkonsumsinya itu secara ini ya periodik dan terus-menerus dengan kondisi yang aman ya. Dan bisa mengontrol tekanan darah kita. Jadi banyak orang mengatakan setelah hemohim tekanan darahnya menjadi normal karena ada tangkui ini sendiri. Dan kemudian herbal yang kedua ini adalah Chuanxiong atau Linisticum sinense. Jadi Chuanxiong itu adalah herbal top yang bisa mengusir penyakit bila dikonsumsi dalam jangka panjang. Kekuatan efeknya itu sangat lembut sekali dan bisa meredakan kemacetan aliran darah. Jadi yang macet-macet seperti kita stroke dan kemudian ada penyumbatan segala macam, sebenarnya ini adalah kerjaan dari Chuanxiong. Jadi secara individual Chuanxiong itu berfungsinya itu sebagai kesehatan wanita. Jadi kalau kita ada sakit mens, kram perut, haid tidak teratur, itu fungsinya adalah Chuanxiong. Jadi kemudian juga ada penyumbatan darah, sirkulasi darah nggak benar, dia itu bisa melancarkan, tapi memang harus dikonsumsi dalam jangka panjang, nggak bisa kita konsumsi 1 bulan, habis itu kita pengen lancar, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus mengkonsumsinya dengan jangka waktu tertentu. Kemudian mencegah kerontokan rambut, kemudian untuk kesehatan kulit kepala dan mengobati gatal kulit kepala. Juga efeknya itu bisa menenangkan ya, karena dia efeknya lembut dan kemudian mencegah depresi dan juga kecemasan. Dan karena dia kaya kapur ya, dia itu bisa mencegah osteoporosis. Jadi bagus untuk anak-anak pada usia pertumbuhan dan bagus untuk batuk alergi dan kering, asma, nyeri otot, kekakuan sendi dan kondisi yang memburuk seperti eksim dan psoriasis. Nah, saya ada satu kesaksian dari anak saya ya. Waktu dia terkena COVID-19 sebenarnya, kita itu satu keluarga paling takut dengan batuk ya. Dan salah satu efek samping daripada COVID-19 selalu batuk berkepanjangan tidak berhenti. Jadi kalau kita batuk itu bisa sampai 6 bulan. Terakhir anak saya itu batuk ya, sampai 6 bulan baru selesai ya. Jadi cukup mengganggu sekali setiap hari gitu kayak orang kena TBC gitu. Saya sendiri sebagai orang tuanya juga takut. Tetapi begitu dia di waktu kena COVID-19, cuman dia sendiri kena, kita satu keluarga cuman berempat. Dia sendiri kena, kita bertiganya tidak kena. Karena kita bertiga ini orang yang sangat patuh meminum hemohim sampai jor-joran karena ketakutan dengan COVID-19. Yang dia ini sok-sokan gitu loh. Jadi begitu dia terkena COVID-19, dia batuk, dia berhenti setiap hari itu ribut batuk, akhirnya saya suruh dia jor makan hemohim gitu loh. Dan akhirnya jor makan hemohim. Tahu nggak? Tidak sampai 10 hari ya, kalau nggak salah sekitar 7 hari. Batuknya udah reda gitu loh. Dan kemudian karena dia terkena COVID-19 dari teman-temannya, satu geng, 10 orang itu kena ya, cuman dia sendiri yang sudah bebas dari batuk, yang 9-nya itu masih batuk. Jadi bisa dibayangkan, memang Chuanxiong itu bagus sekali untuk batuk dan juga asma ya. Jadi kalau kita punya asma, banyak orang bilang, asma bisa nggak untuk hemohim? Bisa. Jadi asma itu bisa memanfaatkan Chuanxiong dan juga bisa memanfaatkan dari yang ketiga ini yang namanya Paisao ya. Paisao itu adalah Paeonia lactifera. Jadi herbal terkenal di China dan Jepang dan Korea lebih dari 1.200 tahun yang lalu. Manfaat utamanya adalah untuk membantu menyembuhkan peradangan, membuat pengobatan tradisional Tiongkok. Menurut pengobatan tradisional Tiongkok,
ini digunakan untuk mengobati rheumatoid arthritis. Jadi rheumatoid arthritis itu sebenarnya autoimun ya, sebenarnya itu. Kemudian ada lupus, ya lupus juga autoimun. Kemudian hepatitis, dysmenorrhea adalah merupakan kram perut kalau pada saat haid yang parah ya. Kemudian juga ada kram otot, kemudian kejang dan demam. Secara individual fungsinya adalah untuk vitalitas, kemudian untuk menyehatkan tubuh kembali karena kita terlalu capek. Jadi fungsinya juga untuk menenangkan lever kita, terutama kalau kita banyak mengkonsumsi alkohol. Dan bagus untuk wanita dalam siklus mensnya, dan kemudian ada yang mempunyai kram otot perut ya pada saat mens yang sangat sakit sekali, itu namanya sindrom polikistik ovarium. Dan kemudian juga ada peradangan dan anti sakit, sakit tulang, sakit kepala, dan menenangkan lambung. Jadi fungsi daripada ini ya sakit kepala ini, saya juga punya satu kesaksian dari keluarga saya sendiri ya. Suami saya itu setiap hari itu tidak ada penyakit lain, selalu sakit kepala. Setiap malam tuh sakit kepala. Jadi dia tidak pernah bebas dari namanya minyak angin ya. Minyak angin apapun akan dibeli karena dia itu sering sakit kepala. Minyak angin tidak boleh tidak ada dalam kantong ini ya jaketnya dia gitu. Nah, setelah minum hemohim, apa yang terjadi? Itu tidak tahu lagi itu minyak anginnya ada di mana. Kenapa? Karena ada dari paisau ini. Jadi paisau ini juga bisa membantu sakit kepala kita menjadi reda. Dan kemudian dia juga membantu HB darah kita itu menjadi lebih bagus. Dan akhirnya dia bisa mengantar oksigen menjadi lebih baik. Nah, titik 2 ini ya, tanda kutip, mengantar oksigen dengan lebih baik. Ini merupakan salah satu yang susah sekali dilakukan oleh banyak herbal. Kenapa? Karena bisa mengantarkan oksigen lebih baik, berarti seluruh fungsi tubuh kita itu bisa berfungsi dengan baik dari atas kepala sampai ujung kaki kita. Kalau salah satu dari komponen tubuh kita itu kekurangan oksigen, yang pastinya kita itu akan mengalami penyakit. Jadi kalau umpamanya di kaki kita akan kram, ya, kemudian juga kita ada sakit kepala kalau di atas kepala seperti itu. Dan untuk anak-anak sendiri ya, kalau mereka mendapatkan oksigen yang bagus ya, karena hemoglobinnya bagus, itu membuat mereka itu bisa belajar dengan lebih baik gitu loh. Jadi mereka bisa menyerap pelajaran dengan lebih baik. Jadi tidak ada kata anak bodoh sebenarnya. Yang ada dia tidak sehat. Itu pengertian saya sebenarnya. Jadi saya itu selalu bilang tidak ada anak yang bodoh, tetapi anak itu tidak sehat. Jadi oksigennya tidak cukup di kepala dia dan dia tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik. Akhirnya sering ngantuk, tidak bisa menghafal segala macam. Nah, bagaimana kita bisa membantu? Kita harus memberikan vitamin yang benar kepada dia. Salah satunya itu adalah hemohim ya. Kemudian berikutnya ini adalah merupakan perbandingan gitu. Antara begitu banyak produk-produk ini yang bisa untuk menaikkan imun sistem. Ada banyak yang bertanya kepada saya, Bu, ginseng bisa dibantu nggak dengan hemohim? Saya nggak suka loh rasa hemohim, saya mau dengan ginseng aja. Nah, sekarang saya akan menjawab. Bagaimana perbedaan untuk meningkatkan imun sistem? Karena kita tujuannya meningkatkan imun sistem ya, bukan tujuannya untuk yang lain gitu loh. Kalau ginseng kan ada tujuan yang lain lagi, vitalitas segala macam, itu banyak di sesi ginseng kita bisa ini ya, bisa temukan gitu loh. Nah, sekarang kita tujuannya adalah untuk hanya menaikkan imun sistem. Dan ternyata ini adalah perbandingan cat yang sudah dilakukan oleh para ahli. Yang pertama itu adalah kontrol yang pertama, bahwasanya itu mereka tidak mengkonsumsi apapun ya, kelompok yang dikontrol ya. Kemudian yang kedua itu adalah 3 kelompok yang mengkonsumsi ginseng. Yang tipe A itu adalah ginsam, yang kedua adalah hongsam, yang ketiga itu adalah sensam. Nah, kemudian tipe yang berikutnya itu adalah mengkonsumsi jamur. Jamur juga bagus untuk kesehatan kita. Jadi ada jamur unji dan pilenilus. Jadi jamur itu juga, pilenilus juga jamur mahal gitu loh. Dan terakhir baru mengkonsumsi hemohim. Dan yang terjadi bagaimana? Yang terjadi ternyata hemohim itu merupakan produk yang lebih besar lagi menjadi juara satu, yaitu sekitar 164 ya ininya untuk kenaikan catnya untuk imun sistem ya, bahwasanya dari segala macam yang kelompok yang tidak memakan apapun, kemudian ginseng, kemudian jamur, ternyata itu tidak sampai 40% daripada kapasitas untuk menaikkan imun sistem sendiri dari hemohim. Jadi kalau untuk orang yang bertanya mau mengganti hemohim dengan ginseng, ya
Cukup dilihat dengan cat ini begini aja. Jadi kalau umpamanya dirasakan bahwasanya cukup hanya dengan 1 atau 7 atau 37 ya silakan. Tapi mau mengambil yang fungsi maksimalnya 164 ya silakan dengan hemohim ya. Kemudian berikutnya ini adalah merupakan sejarah pengembangan dari hemohim. Jadi pada video yang pertama kita juga udah jelas ya bahwasanya menurut penelitian selama 8 tahun oleh Kyrie, karena Kyrie itu sebenarnya menciptakan hemohim itu adalah untuk stafnya sendiri yang terpapar daripada radiasi daripada tenaga nuklir. Dan kemudian Kyrie bekerja sama dengan Kolmar yang mendapat persetujuan dan kemudian mereka lolos izin segala macam dan dijual secara komersil melalui Atomy. Jadi merupakan salah satu hak ya paten dari Atomy untuk menjual hemohim tidak bisa dijual dimanapun ya. Kemudian ini merupakan uji coba yang sudah dilakukan, ada 2 macam, uji coba terhadap hewan dan juga terhadap manusia. Jadi terhadap hewan itu bahwasanya pemulihannya signifikan dengan jumlah sel darah putih dan limfosit, begitu juga dengan aktivitas sel NK itu sendiri. Dan kemudian juga terhadap manusia mengalami peningkatan sel NK, natural killernya, ya, jadi bisa langsung untuk membunuh bakteri atau virus, kemudian juga sitokin dan kemudian aktivitas imunositnya sendiri. Ya, nah ini merupakan hasil dari uji coba produk hemohim, yaitu dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan ada 4 macam efeknya. Yang pertama, vitalitas sel NK itu bisa meningkat ya. Imunosit yang diproduksi oleh sumsum tulang kita yaitu sel NK itu sendiri dia bisa vitalitasnya itu menjadi lebih baik ya. Kemudian yang kedua itu adalah untuk meningkatkan produksi sitokin ya. Sitokin itu apa sih? Banyak orang takut pada saat COVID-19 ya. Sitokin itu katanya kalau terlalu banyak nanti bisa menyerang diri sendiri, bisa cepat mati loh gitu loh. Sebenarnya kalau kita minum hemohim, kita harus tahu konsep ya. Hemohim itu modulator. Jadi dia tidak akan mungkin membuat sitokin itu menjadi menyimpang gitu loh. Jadi sitokin itu apa sih? Sitokin itu adalah merupakan salah satu komponen ya di dalam darah yang sangat penting banget yang bisa dilakukan oleh darah itu untuk ini ya berperang di dalam tubuh kita. Jadi sel dalam tubuh kita itu ada 37,2 triliun sel. Jadi bagaimana mereka bisa komunikasi? Apa mereka punya handphone? Apa mereka punya wifi? Nggak ada kan? Bagaimana cara untuk berkomunikasi? Dengan melakukan komunikasi melalui sitokin. Jadi sitokin itu berupa sinyal protein transmisi. Jadi seperti istilahnya wifi di dalam tubuh kita. Nah, dengan adanya sinyal inilah semua armada dari arminya kita, tentara kita itu bisa berperang secara sekaligus nyerang seperti itu ya. Serang-serang, diam-diam seperti itu. Kalau tidak ada sinyal sitokin yang bagus, tubuh kita itu tidak akan bisa melakukan fungsinya dengan bagus. Tidak ada yang perintah, bagaimana dia mau bekerja? Dia tidak ada yang halo-halo, gimana dia mau jalan? Seperti itu. Jadi sitokin itu seperti perintah kepada mereka untuk menyerang dan kemudian berhenti. Penting nggak sitokin? Penting banget. Kalau tidak ada sitokin, tubuh kita itu tidak akan berfungsi. Sel kita itu tidak akan berfungsi dengan menyerang secara bersama-sama. Mereka akan diem aja seperti itu. Jadi makanya begitu vitalitas sitokin dalam tubuh kita itu meningkat dengan mengkonsumsi hemohim, satu hal ini saja kita nggak bisa melihat yang lain. Itu salah satu merupakan hal yang paling penting di dalam tubuh kita. Dan kemudian yang pasti dia bisa meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan tubuh kita. Dan kemudian juga bisa meningkatkan vitalitas dari imunosit daripada tubuh kita sehingga meningkatkan biodefense, meningkatkan penghalang daripada segala sesuatu virus atau bakteri yang masuk. Jadi begitu bagusnya hemohim yang ada di dalam company Atomy itu sendiri ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai vitalitas NK sel ya. Sebenarnya vitalitas NK sel itu bagaimana sih? Nah, ini merupakan penelitian dari salah satu profesor ya dari peneliti divisi biologi sel dari Jepang, Jutendo University. Bahwasanya dia mengatakan vitalitas sel NK itu dalam 4 jam apa yang dia lakukan? Kalau Atomy kan bisa meningkatkan vitalitas NK sel. Tetapi secara normal apa yang terjadi kalau umpamanya kita tidak memberikan stimulasi apapun di dalam tubuh kita? Sebenarnya vitalitas NK sel itu kita itu berapa gitu loh? Mungkin kita pengen tahu ya. Nah, saya kasih tahu.
Vitalitas NK sel normalnya ya, biasanya itu kita hanya 20%. Dalam 4 jam ya, NK sel hanya bisa membunuh satu virus dalam 4 jam. Jadi kita bisa mikir, kalau dia buntu satu virus, berapa banyak paparan virus yang ada dalam tubuh kita. Jadi kita bisa mengerti kenapa kita bisa jatuh sakit dan parah ya, karena NK sel kita itu tidak cukup untuk membunuh daripada virus ataupun patogen yang ada. Dan kemudian yang kedua itu adalah yang medium, yaitu 40%. 40% itu hanya bisa membunuh 4 jam hanya 2 virus gitu loh. Dan kemudian yang maksimal adalah 80%. 80%, jadi tidak ada istilah 100% ya. Itu adanya cuma sampai bisa ditingkatkan 80%. Dia bisa membunuh adalah dalam 4 jam itu sekitar 4 virus yang bisa dia bunuh. Dan ternyata setelah diteliti, rata-rata kita berada di mana kalau tubuh kita sehat, makan sayur, buah, tidur bagus, tidak begadang, tidak alkohol, tidak merokok, ya segala macam pokoknya jadi anak dewa lah. Apa yang terjadi? Yang terjadi kita hanya berada rata-rata di 40%. Jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau kita tidak memboosting imun sistem kita pada saat seperti sekarang ini. Bagaimana kita bisa membunuh sel ini ya, virus, kemudian juga ada sel kanker dalam tubuh kita, mungkin kita ada sakit yang lain. Nah, kalau kita mengatakan sel kanker ya, sebenarnya setiap tubuh orang itu mempunyai sel kanker. Sel kanker itu setiap hari diproduksi sekitar 3.000 sampai 5.000 di setiap tubuh masing-masing. Ya, jadi setiap orang memproduksi. Tetapi karena sel NK sendiri itu sangat sedikit dalam tubuh kita, itu hanya 10% dari 37,2 triliun sel. Jadi hanya 10% gitu loh. Benar-benar itu sangat pelit banget NK sel itu diproduksi ya. Hanya 10% dan ternyata 10% itu hanya bisa membunuh sekitar 200 sampai 300 per harinya sel kanker atau sel virus yang ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Sisanya bagaimana? Sisanya itu ya akan berdiam dalam tubuh kita. Makanya kenapa kalau orang kena kanker, biasanya itu kalau sel NK-nya tidak berfungsi, dia itu akan bertambah parah karena yang dibunuh itu cuma sedikit. Itu dalam kondisi normal. Bagaimana kalau kondisinya di 20%? Itu akan lebih parah lagi. Makanya kenapa banyak orang yang tidak bisa survive ya ketika tersegan segala sesuatu begitu sel NK-nya mogok gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita udah bisa mengerti vitalitas NK itu bagaimana dan atomi hemohim bisa meningkatkan vitalitas NK, diharapkan itu ya bisa meningkatkan sampai 80%. Tapi setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari lifestyle, makanan, tidur, gaya hidupnya lah ya. Jadi tergantung daripada masing-masing orang itu sendiri. Tapi minimal kalau kita mengkonsumsi hemohim, vitalitas kita itu pasti tinggi. Kenapa? Karena sudah ada uji klinisnya, ya. Kemudian ini adalah uji klinis hemohim itu sendiri dari Pak Medocom, dari National Institute of Health, kemudian juga ada ini ya segala macam mengenai kita tinggal ketik aja, tinggal tanya Mbah Google aja semua udah keluar gitu loh. Jadi bukan abal-abalan ya. Dan kemudian ini adalah mengenai uji klinis NK sel. Jadi begitu kita ini ya meminum hemohim dari pertama sebelum NK sel itu cuman diproduksinya sedikit, sesudahnya itu ternyata NK selnya itu diproduksi begitu banyaknya dan imunitas ini ya vitalitasnya juga akan menaik ya, efektif imunitinya juga dikembangkan oleh hemohim itu juga akan naik tinggi seperti ini. Jadi ini merupakan salah satu bukti penunjang bahwasanya NK sel itu benar-benar bisa ditingkatkan dengan meminum hemohim. Dan kemudian kita perlu mengerti ya, bahwasanya imun sel di dalam tubuh orang sakit dan orang sehat itu berbeda. Untuk orang yang sehat ya dengan kondisi yang benar itu sekitar 18 juta ya imun selnya ya. Jadi imun sel yang berfungsi untuk memerangi segala macam itu ada 18 juta. Dan kemudian untuk kanker, sel kanker itu sendiri, itu ada sekitar kalau orang yang terkena kanker, dia sel yang bagusnya itu hanya 6 sampai 8 juta. Jadi bisa dibayangkan, kalau umpamanya dia mempunyai imun sistem yang lemah, bagaimana dia bisa memerangi kankernya? Ya, sedangkan orang kanker itu semua sel-sel yang bagusnya itu sudah diperangi oleh sel kanker itu sendiri ya, ataupun juga udah mati karena diserang, makanya kita harus meningkatkan imun sel salah satunya itu dengan hemohim.
Nah, ini uji klinis hemohim kepada pasien kanker. Jadi pasien kanker biasanya melakukan kemoterapi ya, kemoterapi oral atau suntik segala macam ya, itu tergantung daripada inian dokter ya. Dan kemudian ternyata hemohim itu secara signifikan bisa menghambat efek kemoterapi yang diinduksi oleh cisplatin. Jadi cisplatin itu sebenarnya adalah obat kemoterapi untuk penyakit kanker, yaitu dia melalui peningkatan aktivitas sel NK. Jadi aktivitas hemohim dapat menjadi agen imunomodulator yang ampuh untuk mengatasi toksisitas dan efek samping. Jadi makanya biasanya orang yang mengalami kemoterapi sebenarnya bukan karena kankernya dia tidak bertahan ya, tetapi karena daripada obat kemoterapi itu sendiri. Karena kemoterapi itu sendiri jahat sekali. Dia itu bukan hanya menyerang sel yang tidak bagus, yaitu sel kanker, tetapi dia tidak punya mata, dia tidak punya sinyal, dia tidak tahu itu sel bagus atau sel jahat. Semuanya akan diberantas sama dia. Jadi begitu dia memberantas membabi buta, apa yang terjadi? Sel sehatnya juga akan mati. Dan akhirnya orang itu tidak bisa bertahan bukan karena sel kankernya, karena imun sistem yang melemah. Makanya kenapa dengan adanya uji klinis hemohim ini, bahwasanya dia bisa membantu orang yang dalam menjalankan kemoterapi dan mengurangi efek dari kemoterapi itu sendiri ya. Dan kemudian ini merupakan uji klinis hemohim kepada hewan, bahwasanya setelah 12 hari hewan yang sudah terpapar dengan kanker ya, dia bisa membaik setelah 12 hari menjadi lebih baik. Jadi semua ada uji klinisnya, jadi kita tidak usah khawatir mengkonsumsi hemohim. Kemudian juga ini adalah uji klinis mengenai jumlah sel darah kita. Jadi ini berhubungan dengan hematopoiesis. Jadi dari sini kita bisa lihat sebelumnya hematopoiesis atau pembentukan sel darahnya itu orangnya tidak bagus. Setelah minum hemohim ya, produksi di sumsum tulangnya itu bahwasanya dia bisa membagus seperti ini dan kemudian juga kualitasnya menjadi lebih bagus. Jadi bukan hanya jumlahnya yang banyak tetapi juga sehat dan kualitasnya juga bagus. Jadi benar uji klinisnya bahwasanya hematopoiesis itu benar-benar bisa dibantu dengan hemohim ya. Kemudian berikutnya ini adalah untuk jaringan kita. Jadi tubuh kita itu juga banyak jaringan ya, seperti jaringan usus, jaringan dalam otot kita, segala macam ya. Nah, dengan meminum hemohim, dia juga bisa membantu jaringan kita itu menjadi lebih sehat, yang menurut penelitian ya, bisa membantu pertumbuhan daripada jaringan itu sendiri ya. Jadi yang tadinya itu tumbuh tidak sehat menjadi jaringan yang lebih sehat. Dan dia juga bisa membantu sel yang sudah terkena radiasi. Karena memang tujuannya dulunya itu adalah membantu pasien radiasi daripada KRI ya, daripada orang yang terkena reaksi nuklir. Nah, dia bisa mengembangkan ya, menormalkan dari sel yang sudah rusak dari radioaktif menjadi sel yang lebih baik ya. Jadi ini uji klinis yang berikutnya. Kemudian siapa saja sih yang cocok minum hemohim sebenarnya? Hemohim itu sangat cocok untuk diminum oleh siapa saja. Bisa untuk atlet karena tidak ada doping, yaitu menjaga daya tahan tubuh kita. Untuk ibu rumah tangga yang biasanya capek, tidak ada waktu, tidak dikasih gaji, tapi kerjanya nggak pernah berhenti 24 jam. Nah, ibu rumah tangga itu sebenarnya pantas dihargai dengan meminum hemohim, ya minimal 2 saset per hari. Dan kemudian pekerja kantoran menjaga daya imun tubuh, kemudian juga saat lembur jadi membuat daya ingat lebih baik ya, karena oksigennya itu mengalir dengan lancar ke kepala kita. Dan juga untuk murid mahasiswa menjaga daya tahan tubuh dan buat murid juga bisa mendapatkan oksigen yang lebih baik karena hemoglobinnya lebih baik. Dan kemudian orang tua juga bisa menjaga daya tahan tubuh, menjadikan orang tua itu lebih sehat. Biasanya orang tua itu susah untuk mencari ini ya, suplemen gitu loh, karena mereka tidak bisa mengkonsumsi pil, tidak bisa mengkonsumsi tablet gitu ya, karena mereka sudah pencernaannya melemah dan mereka juga tidak ada ini menelan ya, kadang-kadang susah menelan. Sebenarnya hemohim itu sangat bersahabat sekali karena dia bentuknya itu kan berupa cairan ya, juga bisa diencerkan. Jadi benar-benar bagus untuk orang tua yang untuk seperti kita yang menyayangi orang tua kita. Jadi hemohim itu cocok untuk diminum siapa saja ya. Dan kemudian ini adalah tambahannya. Sebenarnya kalau kita mau menjaga imun sistem kita pada saat seperti sekarang ini ada 3 macam yang harus kita konsumsi setiap hari.
Yang pertama itu adalah hemohim. Hemohim itu ibaratnya itu adalah sebagai penembak jitu gitu loh. Jadi dia itu kerjanya itu nembakin virus, bakteri, segala macam kerjanya seperti itu aktif ya. Tetapi harus dibantu dengan vitamin C. Vitamin C itu adalah untuk energinya, antioksidannya, sebagai pelurunya. Jadi dia itu harus dibantu untuk membuat imun sistem kita itu vitalitasnya menjadi lebih baik dengan menambah energi dari vitamin C karena kaya antioksidan. Kemudian ketiga itu adalah probiotik. Pertama saya katakan bahwasanya barrier immunity kita di dalam pencernaan kita itu kita harus menjaga dengan baik supaya imun sistem kita itu bisa bekerja secara optimal gitu loh. Kenapa? Karena 70% pekerjaan daripada imun sistem membereskan segala sesuatu yang ada di dalam pencernaan kita. Jadi pencernaan kita itu paling ribet untuk diurusin. Makanya 70% konsentrasi daripada imun sistem adalah di pencernaan. Jadi bagaimana supaya imun sistem kita bisa konsentrasi ke arah yang lain? Kita harus memberikan suplemen yang pas untuk pencernaan kita, yaitu berupa probiotik. Jadi probiotik itu ada flora baik di dalamnya, dan untuk ada prebiotik makanannya. Dan akhirnya usus kita itu bisa berfungsi dengan baik dan imun sistem kita itu tidak perlu memberikan waktu yang lebih banyak untuk membereskan segala sesuatu di dalam pencernaan kita, dan sisanya dia bisa memerangi segala sesuatu yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita, termasuk virus, bakteri, sel-sel yang seharusnya itu berkembang tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi 3 macam ini harus kita konsumsi dengan baik sehari-hari ya. Nah, hemohim itu bukanlah obat ya, tetapi suplemen kesehatan fungsional. Jadi tujuan khususnya adalah untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Herbal utamanya itu dibudidayakan di ladang bersih bebas polusi Korea Selatan. Jadi kita jangan takut ya kena masalah karena dia memang dibudidayakan di ladang bersih dan digunakan secara luas dalam pengobatan herbal oriental selama berabad-abad. Juga teruji secara klinis. Jadi kita itu benar-benar aman, dan ingat bahwasanya tidak berhubungan dengan bisa mengobati penyakit ini itu ya. Jadi sebenarnya tujuan utamanya adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tetapi ada penyakit yang bisa disembuhkan karena itu merupakan benefit daripada imun sistem yang bekerja lebih optimal di dalam tubuh kita. Jadi itu merupakan salah satu benefit yang paling bagus, tetapi fungsi utamanya adalah sistem kekebalan tubuh ya. Nah, terakhir dari saya bahwasanya healthy immune system yang sehat adalah sama dengan tubuh yang sehat. Jadi dari sekarang kita juga harus koreksi diri sendiri ya. Setiap hari kita itu pergi beli baju yang bagus ya. Tidak memikirkan jutaan juga kita bayar. Kita beli tas yang bagus, jutaan juga kita bayar ya. Kita beli mobil yang bagus, puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran juga kita bayar ya. Kemudian tetapi begitu kita membeli sesuatu seperti hemohim yang lebih kurang hanya 1,4 juta, kadang-kadang kita mikir gitu loh. Perlu nggak saya makan ini? Kayaknya nggak perlu deh. Saya minumnya itu yang lain aja, yang biasa aja. Seperti itu. Nah, sekarang itu kita harus berbaik hati kepada diri kita sendiri. Kita bisa beli mobil yang bagus, kita bisa tinggal di rumah yang bagus, kita punya perabotan yang bagus, kita punya baju yang bagus, kita punya sepatu yang bagus. Dan kita juga harus memberikan fungsi vitamin yang terbaik bagi tubuh kita. Jadi kita harus bisa memilih dari sekarang. Jadi kalau kita pengen tubuh yang sehat, imun sistem yang sehat, kita harus mengkonsumsi hemohim minimal 2 saset per hari ya. Jadi sudah cukup jelas ya. Terima kasih untuk semuanya. Silakan Pak Budi.